Halo semuanya, selamat datang kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Candy Corn yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda dibunuh saat Halloween oleh sekelompok pengganggu. Ia dibangkitkan kembali untuk balas dendam secara brutal terhadap orang yang telah membunuhnya. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok remaja yang sedang nongkrong di sebuah kedai makanan. Mereka adalah Mike, Carol, Steve, dan Thomas. Di tengah obrolan santai itu, mereka membicarakan tentang tradisi tahunan yang selalu mereka nantikan, yaitu festival Halloween. Dalam percakapan tersebut, Steve mengungkapkan rencananya untuk mengajak teman-temannya menjahili seseorang pada malam Halloween nanti. Orang yang dimaksud adalah Jacob, seorang pemuda lugu dan polos yang juga memiliki keterbelakangan mental. Jacob dikenal memiliki kebiasaan aneh, yakni sangat menyukai permen jagung dan selalu membawanya kemanapun ia pergi. Sudah sejak lama Mike gemar menjahili Jacob. Saat rencana itu diutarakan, Carol tampak tidak setuju. Ia merasa tindakan itu terlalu kekanak-kanak dan mempertanyakan alasan Mike terus-menerus mengganggu Jacob. Mike hanya menjawab singkat bahwa itu menyenangkan dan mudah dilakukan, seolah tidak ada rasa bersalah atas perbuatannya. Setelah selesai makan, mereka berjalan menuju kasir untuk membayar. Di sana Pak Kasir yang tampak pendiam memperingatkan mereka bahwa malam Halloween sudah dekat. Ia bertanya kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan malam itu? Mike dengan nada bercanda, tapi menyeramkan, menjawab bahwa mereka akan merayakannya dengan menyiksa seseorang. Ucapan itu membuat Pak Kasir semakin penasaran. Ternyata Pak Kasir ini merasa kesepian dan ingin bergabung dengan kelompok mereka karena ingin merasakan serunya malam Halloween bersama orang lain. Setelah terus didesak Mike, akhirnya setuju untuk mengizinkan Pak Kasir ikut bergabung. Kemudian adegan berpindah ke Jacob yang sedang bersiap-sayap untuk bekerja di sebuah karnaval atau pasar malam. Sesampainya di lokasi, Jacob dipanggil oleh bosnya, yaitu Russell, yang dikenal dengan julukan Dokter Kematian. Russell memberitahu bahwa Jacob akan mendapatkan pekerjaan tambahan malam ini karena ia akan menjadi bagian dari pertunjukan menyeramkan miliknya yang dikenal dengan nama Sideshow Spookhouse Spectacular. Setelah Jacob selesai bersiap untuk pekerjaannya, tiba-tiba Mike dan teman-temannya muncul di lokasi. Tanpa basa-basi, Mike langsung mulai menghina Jacob dan merendahkannya di depan orang-orang. Aksi ini menjadi awal dari rangkaian kejadian yang menegangkan dan mencekam pada malam Halloween yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tentu saja hal itu membuat Jacob kesal dan ia pun mendorong Mike tidak terima dengan perlakuan Jacob. Mike bersama teman-temannya langsung mengeroyok Jacob hingga tak berdaya. Akibat pengeroyokan itu, Jacob akhirnya meninggal dunia. Carol yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan merasa sangat tidak tega sekaligus ketakutan. Singkat cerita, Russell kemudian menemukan Jacob yang sudah tidak bernyawa. Ia tampak sangat marah dan kecewa. Dengan nada tegas, Russell memerintahkan timnya untuk membawa jasad Jacob masuk ke dalam ruangannya. Sementara itu, Mike dan teman-temannya sudah kembali ke rumah. Mike sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Ia bahkan menyalahkan Jacob atas kejadian tersebut, menganggap Jacob yang memulainya. Dengan berani, mendorongnya lebih dulu. Steve dan Thomas, dua teman Mike yang ikut terlibat, juga merasa tidak bersalah. Mereka berdalih bahwa yang mereka lakukan adalah bentuk pembelaan diri. Berbeda dengan Carol, ia merasa bahwa tindakan teman-temannya sudah melampaui batas. Ia pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat kejadian dan pulang. Di ruangannya Russell masih tampak murka. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang melakukan hal sekejam itu terhadap Jacob. Terlebih lagi, Jacob adalah salah satu karyawan yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Dipenuhi amarah dan rasa kehilangan, Russell kemudian memakaikan sebuah topeng keramat ke wajah jasad Jacob. Ia lalu melakukan sebuah ritual gelap dengan tujuan memasukkan roh jahat ke dalam tubuh Jacob. Setelah selesai membaca mantra-mantra ritual tersebut, Jacob tiba-tiba bangkit kembali. Ia kini hidup kembali, namun dengan satu tujuan, membalaskan dendam atas kematiannya.
Keesokan harinya, Carol terlihat berada di kantor polisi untuk melaporkan kejadian mengerikan yang ia saksikan. Dari situ terungkap bahwa Mike ternyata adalah anak dari Sheriff Sam Bramford. Tak heran jika Mike tidak menunjukkan penyesalan, seolah ingin menutupi kasus tersebut. Sheriff Sam hanya menerima laporan Carol dengan dingin dan kemudian memintanya untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Sheriff Sam langsung memarahi Mike atas tindakan brutal yang telah ia lakukan. Namun wajah Mike tetap terlihat tengil dan sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Merasa situasi semakin tidak bisa dibiarkan, Sheriff Sam kemudian memutuskan untuk pergi ke karnaval dan menemui Russell guna menanyakan secara langsung tentang insiden yang terjadi pada malam sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Russell terlihat sedikit kecewa terhadap kinerja pihak kepolisian yang dianggapnya lamban dalam menangani kasus. Ia membenarkan bahwa pegawainya Jacob memang sempat dikeroyok habis-habisan oleh sekelompok orang. Namun Russell berbohong dengan mengatakan bahwa kondisi Jacob sekarang sudah baik-baik saja. Ketika Sheriff Sam hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Russell kembali melontarkan sindiran pedas tentang kinerja polisi. Ia menyatakan bahwa aparat kepolisian hanya datang ketika kejahatan sudah terjadi, bukan mencegahnya. Russell bahkan menegaskan bahwa ia sudah tidak lagi mempercayai kepada polisi dan lebih percaya kepada damkar. Pernyataannya menyiratkan betapa masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum karena ulah segelintir oknum, di mana kepercayaan publik terhadap kepolisian telah runtuh. Setelah dari karnaval, Sheriff Sam langsung menuju rumah Jacob untuk memastikan kabar terkini. Namun, saat tiba di sana, tidak ada seorang pun yang membukakan pintu atau memberi jawaban. Rumah tampak sepi dan sunyi. Kemudian, adegan berpindah, menampilkan seorang pegawai kasir yang malam sebelumnya ikut bersama Mike dan kawan-kawannya. Kepada rekan kerjanya, si kasir bercerita bahwa malam itu merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Setelah itu, ia pergi ke toilet. Di dalam toilet, ia melihat sebuah keranjang permen berbentuk labu yang di dalamnya terdapat banyak permen jagung yang kebetulan merupakan makanan favorit Jacob. Tanpa ia sadari, Jacob ternyata sudah berada di sana. Seketika Jacob menyerangnya secara brutal dan membunuhnya dengan cara merobek perutnya hingga tewas. Tak lama kemudian, Sheriff Sam tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki pembunuhan tersebut. Di dalam toilet, ia menemukan banyak permen jagung yang berserakan di lantai. Sebuah petunjuk yang mengarah pada keterlibatan Jacob. Beberapa saat kemudian, Steve dan Carol juga datang ke lokasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sheriff pun mengajak mereka berdua ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus yang mulai meresahkan itu. Dari penyelidikan terbaru, terungkap bahwa Pak Kasir adalah salah satu pelaku pengeroyokan terhadap Jacob pada malam sebelumnya. Mengetahui hal itu, Carol, Steve, Thomas dan Mike kembali berkumpul di rumah Thomas untuk membahas kejadian tersebut. Di sana Carol memberitahu bahwa Pak Kasir telah ditemukan tewas terbunuh. Kabar itu membuat semua orang panik, kecuali Mike yang tetap tidak percaya bahwa Jacob adalah pelakunya. Menurut Mike, Jacob bukan tipe orang yang berani melakukan pembunuhan. Setelah mereka semua pulang, Thomas yang tinggal sendirian di rumah mulai mendengar suara aneh dari arah dapur. Sama seperti kejadian yang dialami Pak Kasir, Thomas menemukan sebuah keranjang berisi permen jagung di dalam rumahnya. Tiba-tiba, Jacob muncul dan langsung membunuh Thomas dengan cara kejam, menarik tulang belakangnya hingga terlepas dari tubuhnya. Setelah mendapat laporan mengenai pembunuhan tersebut, Sheriff Sam segera datang ke tempat kejadian perkara. Di sana ia kembali menemukan permen jagung, petunjuk yang sama seperti pada kasus sebelumnya. Dari sini Sheriff Sam mulai yakin bahwa semua pembunuhan ini dilakukan oleh Jacob. Malam harinya Sheriff Sam mendatangi rumah Jacob untuk mencari bukti lebih lanjut, namun ia tidak menemukan Jacob di sana. Sebaliknya ia justru menemukan sesosok mayat di bawah tempat tidur, yang kemudian diketahui itu adalah ibu kandung Jacob. Sementara itu, Steve dan Carol sedang bermesraan di dalam rumah. Saat Carol pergi sebentar untuk berganti pakaian, ia terkejut ketika kembali dan menemukan Steve telah tewas. Ternyata Jacob telah datang dan membunuh Steve. Tak lama kemudian, Carol pun menjadi korban selanjutnya. Ia tewas dengan cara mengerikan, di mana lidahnya ditarik hingga terlepas dari mulutnya. Tidak lama setelah kejadian tersebut,
Sheriff Sam tiba di lokasi dan menemukan jasad Steve dan Carol yang sudah tak bernyawa. Pembantaian yang dilakukan Jacob pun kini semakin nyata. Di hadapan mata sang sheriff, Mike menerima telepon dari Sheriff Sam yang memberitahukan bahwa semua teman Mike telah tewas secara mengenaskan. Mendengar kabar itu, kondisi mental Mike mulai terguncang. Sheriff Sam kemudian memperingatkan Mike untuk tetap berada di rumah karena ia akan segera menjemputnya. Sheriff menduga bahwa Jacob akan datang dan mencoba menghabisi Mike selanjutnya. Namun merasa frustasi dan marah, Mike justru memutuskan pergi ke tempat karnaval untuk mencari Russell dan menanyakan sesuatu padanya. Saat tiba di sana, salah satu anak buah Russell malah memukul Mike hingga pingsan. Sementara itu, di dalam van milik Russell yang berada di area karnaval, terlihat Jacob sedang dijaga dalam kondisi tidak sadarkan diri. Rupanya roh jahat yang merasuki tubuh Jacob membutuhkan lebih banyak darah agar bisa bangkit sepenuhnya. Untuk itu, Russell memerintahkan salah satu anak buahnya mencari tumbal yang akan diberikan kepada Jacob. Di sisi lain, Sheriff Sam yang sudah sampai di rumah Mike mendapati bahwa Mike telah menghilang. Tak lama ia dikejutkan oleh kehadiran Russell yang ternyata sudah ada di dalam rumahnya. Sheriff Sam langsung menanyakan keberadaan Mike. Namun, sebelum mendapat jawaban, salah satu anak buah Russell muncul dari belakang dan memukulnya hingga pingsan. Ketika tersadar, Sheriff Sam berada dalam kondisi tak berdaya. Jiwa psikopat Russell mulai memuncak dan ia pun membunuh Sheriff Sam dengan cara brutal, yaitu memenggal kepalanya. Ternyata Sheriff Sam dipilih sebagai tumbal berikutnya untuk Jacob. Kita kembali kepada Mike yang sudah siuman dari pingsannya dan mendapati dirinya dalam keadaan terikat. Setelah berhasil melepaskan diri, Mike melihat mobil sheriff datang ke area karnaval. Ia mengira ayahnya datang untuk menyelamatkannya. Namun saat mendekat, ia justru melihat kepala ayahnya telah dipajang seperti hiasan labu Halloween. Di saat itu, Mike sangat terpukul dan frustasi. Tak percaya bahwa ayahnya pun menjadi korban. Tak lama kemudian, Jacob muncul dan langsung menyiksa Mike secara brutal. Ia menarik kedua tangan Mike hingga terlepas dari tubuhnya, lalu mencabut giginya satu persatu. Lalu, di akhir film, kita diperlihatkan Russell yang sedang melayani seorang wanita di karnaval. Ia memberikan sebuah kalung yang ternyata terbuat dari gigi manusia asli. Siapa lagi kalau buka gigi Mike? Sambil tersenyum, Russell menceritakan kisah Jacob kepada wanita tersebut. Namun si wanita tampak meragukan cerita itu. Sulit percaya bahwa seseorang yang telah mati bisa hidup kembali. Russell lalu menjelaskan bahwa ia bisa membantu orang-orang tak bersalah untuk membalaskan dendam mereka. Film pun ditutup dengan adegan Jacob yang duduk santai di rumah sambil memakan permen jagung kesukaannya, seolah semua kekacauan yang terjadi tak pernah terjadi. Pesan dalam film ini adalah jangan pernah meremehkan luka yang disebabkan oleh perundungan. Masyarakat yang tidak peduli terhadap penderitaan, individu bisa menciptakan monster dari korban yang sebenarnya. Hanya butuh diterima dan dihargai. Perlakuan tidak adil terhadap seseorang yang berbeda dapat menjadi pemicu dari tragedi besar yang menghantui semua orang. Baiklah, sekian dulu untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini jika kalian suka, dan tuliskan di kolom komentar jika kalian punya film yang akan kita bahas selanjutnya.